Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Sehat semua ya? Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat multimedia interaktif atau media pembelajar interaktif dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, pasti teman-teman udah pada tahu ya PowerPoint kayak kayak apa karena kita sering sekali gunakan untuk presentasi. Nah, sebenarnya konsepnya sama seperti kita bikin presentasi, cuma bedanya nanti kita akan membuat tombol-tombol dalam media pembelajaran ini ya. Nah, untuk yang pertama, teman-teman perlu menyiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah di menu editing ini, di bagian home, ketika kita tap home ini, di paling kanan ada menu editing. Kita perlu mengaktifkan yang namanya selection pane. Itu ada di bagian select, tinggal diklik saja lalu klik selection pane. Nah, ini fungsinya agar teman-teman semua bisa mengatur urutan objek dari yang terdepan sampai yang terbawah. Nanti ketika teman-teman misalnya ada objek yang dalam satu titik atau bertabrakan misalnya, itu teman-teman bisa mengatur dari selection pane juga, atau misalnya teman-teman bisa di bagian arrange ini, itu sama aja, tapi lebih enak lewat selection pane. Kita bisa di drag atau ditarik objeknya, nanti dia akan berpindah urutannya. Itu makin atas berarti makin depan, makin bawah ya makin ke belakang gitu. Paling enak nanti teman-teman setiap objek itu dinamakan. Misalnya ini objek bulat gitu, sesuai dengan keinginan. Nah, biar apa? Biar teman-teman mempermudah untuk mendapatkan objek, apalagi nanti komponen teman-teman misalnya banyak sekali gitu, saling bertumpukan, nanti enak untuk settingnya, untuk mengaturnya. Nah, itu saya hapus dulu. Nah, yang kedua teman-teman, ini kan kalau PowerPoint kita buka, ini akan muncul kotak. Ini klik to add title dan klik to add subtitle. Nah, ini sebenarnya bisa kita hapus, tapi saya sarankan untuk yang bagian title, yang bagian besar ini tetap dimunculkan atau tetap kita pakai. Fungsinya apa teman-teman? Nanti fungsinya itu agar mempermudah kita atau menamai slide kita. Gitu. Nanti untuk implementasinya saya akan jelaskan lebih lanjut. Misalnya untuk halaman ini dalam multimedia biasanya kita menamakan halaman pembuka. Jadi di halaman pembuka ini biasanya kalau di game-game itu ada yang namanya halaman awal ya, halaman pembuka yang biasanya klik start atau klik mulai untuk melanjutkan permainan seperti itu. Nah, untuk title ini kita keluarkan saja di bagian luar biar tidak terlihat. Nah, untuk bagian bawahnya ini teman-teman bisa hapus saja. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kita buat backgroundnya dulu. Teman-teman bisa gunakan background sesuai keinginan dengan cara ini. Saya sarankan sebenarnya teman-teman bisa copy paste aja, Ctrl C, Ctrl V dari gambar yang ada di komputer kalian, atau kita bisa klik secara bertahap dari PowerPoint dengan cara klik kanan pada slide ini, kemudian di sini ada format background. Teman-teman bisa klik. Nah, kemudian di bagian kanan ini akan muncul tampilan baru namanya format background. Kalau teman-teman mau aktifkan selection pane, ini ada di sebelah kanannya. Nah, ini tinggal klik logonya aja. Nah, ini kita di bagian format background karena kita mau menambahkan background. Kita bisa dengan bebas, misalnya teman-teman mau backgroundnya solid kayak gini aja dengan warna hitam atau warna putih, silahkan.
Atau misalnya teman-teman mau pakai gradient juga silahkan, tapi nanti kita pakai picture or texture file. Kita klik di bagian ini, lalu kita insert picture source, klik picture source, insert. Ini teman-teman bisa, misalnya teman-teman ada di komputernya, silahkan klik from a file. Kalau misalnya teman-teman mau lihat dari online, silahkan klik online. Ini saya pakai yang sudah ada aja. Nah, ini biar lebih mudah. Biar lebih mudah nyarinya, saya langsung masuk aja. Nah, ini saya udah nyediain beberapa komponen ya. Nah, misal backgroundnya pakai yang ini, kita klik insert. Nah, oke, ini udah backgroundnya. Oh ya, misalnya ditanya, Mas, kenapa sih nggak copy paste aja kayak Mas jelasin tadi? Nah, ada kekurangannya sebenarnya. Enaknya teman-teman bisa cepat ya dengan tinggal copy paste, tapi kekurangannya teman-teman, misalnya ini backgroundnya kita copy saja, lalu kita paste ke sini, lalu kita atur. Nanti ditakutkan teman-teman ketika sedang mengatur objek lain, nanti background ini kegeser karena dia bisa tergeser. Misal kayak perlu diselect semua, atau misalnya mau memindahkan ini salah klik, nanti backgroundnya tergeser. Nah, makanya lebih baik pakai format background, nanti dia ada di latar ya, jadi tidak akan terganggu kita objeknya. Oke, selanjutnya komponen-komponen berikutnya, misalnya kita mau membuat judul ya. Saya membuat judul manual. Teman-teman misalnya mau membuat judul sendiri, atau udah ada judul dari Google, silahkan gunakan. Atau misalnya teman-teman gak bisa membuat judul dari PowerPoint, ya silahkan teman-teman bisa buat judul sendiri yang keren dari Canva misalnya, atau dari Corel Draw misalnya, itu bebas. Ini saya misalnya kenalan dengan sifat datar. Oke, saya coba desain dulu, lalu saya ganti fontnya kita pakai yang inilah. Oke, kita atur. Ini mungkin kita kecilin dikit, kita kecilin. Terus kita buat seragam. Ini saya mau mencoba untuk mendesain secara manual lewat PowerPoint. Kita save format, kita text outline, tambahkan outline putih, lalu kita buat more. Biar ulang ya, wake, kita kasih more lines, kita edit, misalnya kita kasih 30 atau 35 biar lebih tebal lagi. Lalu ini maksud saya tadi kenapa harus pakai selection pane. Jadi misalnya tiba-tiba teman-teman ternyata seperti ini ya kasusnya. Nah, nanti kalau misalnya ini kan kadang suka lama ya. Jadi dari selection pane tinggal kita select aja objek yang mau kita majukan, lalu kita tinggal tarik paling atas. Nah, kan enak. Atau ini kan masih tulisannya text box, teman-teman bisa atur sendiri namanya. Misalnya bagian ini, berarti ini kenalan. Terus
bagian ini ternyata dengan, yang ini sifat datar tuh. Atau teman-teman misalnya mau di grup ya, kita grup dengan cara kita apa nih namanya, kita select semuanya atau di drag objek yang mau kita grup, lalu di kanan atas ada grup, atau bisa klik kanan lalu grup, atau Ctrl G kalau saya, Ctrl G. Nah, nanti di grup bisa ada grup baru, kita tulis aja judul media. Nah, yang bagian belakang ini saya juga grupkan. Namanya judul outline. Oke. Ini tinggal kita desain, misalnya warnanya ini. Terus ini warna hijau, yang ini warna biru. Ya, silahkan teman-teman atur sesuai keinginan. Ya. Nah, sudah jadi judulnya. Terus habis itu kita tambahkan objek lainnya. Kita bisa nambahin objek dengan cara copy paste aja, atau kita bisa klik insert. Nah, di sini banyak banget. Kita bisa mulai membuat shapes dari PowerPoint, lalu ada icon, ada 3D model juga yang udah ada smart up dan yang lain-lain. Nah, kita karena mau ngambil gambar, kita klik picture, lalu klik this device. Saya pakai ini, mau kita gunakan untuk hiasan. Nah, oke. Nah, terus habis itu di media pembelajaran biasanya ada apa? Nah, biasanya di media pembelajaran itu ada yang namanya tombol navigasi. Nah, di tombol navigasi itu teman-teman bisa membuat sendiri. Di sini kalau saya sudah menyediakan ya. Di sini saya di sini dapat dari Freepik. Jadi teman-teman juga bisa pakai aja Freepik, tinggal search di Google Freepik. Nah, ini tinggal cari aja misalnya game button atau tombol, carilah gitu pakai bahasa Indonesia juga bisa. Nah, ini teman-teman misalnya punya akun atau coba login, nanti teman-teman bisa mendownload bagian HD-nya 10 kali dalam sehari. Kalau misalnya nggak bikin akun, biasanya sehari hanya 3 gitu. Jadi silahkan teman-teman bisa pakai, atau misalnya mau bikin sendiri silahkan. Nah, ini saya kebetulan sebenarnya dari Freepik itu dapat mentahannya untuk diedit di Corel Draw atau Adobe Illustrator. Tapi di sini saya langsung pakai ini objeknya yang tinggal di download. Nanti teman-teman bisa ke remove background aja ya. Ini teman-teman biasanya kan kalau nggak tahu, kita bisa ke remove background. Lalu misalnya teman-teman mau menghilangkan objek belakang, ini tinggal ditarik aja ke sini. Tinggal tunggu. Nah, nanti dia menghilangkan backgroundnya, tinggal di download. Atau misalnya teman-teman malas pakai internet, teman-teman bisa langsung klik aja di sini gambarnya. Kemudian teman-teman bisa remove background di sini di bagian format. Kita ulang lagi aja. Kita klik di picture format, paling kiri ada remove background. Teman-teman bisa nge-remove backgroundnya. Nah, ini bisa di keep, mana aja yang mau di keep. Nah, nanti tinggal di oke. Tapi atau yang kedua caranya pakai di color, bukan remove background tapi color. Misalnya backgroundnya itu solid warnanya atau sama, ini pakai color aja sebenarnya gampang. Atau biasanya kalau putih itu lebih gampang lagi. Di color di bagian bawah ada set transparent color. Kalau diklik nanti
warna yang kita klik nanti semua di objek itu warna yang sama akan menjadi transparan gitu. Tapi kadang memang ini kurang rapih ya, kalau kalau misalnya gambarnya nggak solid, belakangnya ya kayak gini, ada yang bolong-bolong, kita undo saja. Nah, kalau saya karena kita cuma pakai salah satu, teman-teman bisa pakai menu crop paling kanan, tinggal diklik cropnya. Terus misalnya saya mau pakai yang oranye, tinggal kita crop bagian ini dulu, kita zoom. Nah, kita pasin dulu. Oke, nah ini kan udah ke crop, udah pas nih. Ini atasnya kurang, nggak, kita crop lagi, kita atur biar rapih. Oke, nah ini kan masih ada nih yang sisa. Ini teman-teman bisa klik ke bagian panah ke bawah ini dari crop ini, lalu crop to shape. Pilih bagian yang ini nih, rounded corner. Tinggal diklik. Nah, nanti bagian rounded corner itu biasanya ada oren-oren, bulatan oren ini bisa kita atur. Jadi budarannya itu bisa kita atur. Nah, kita fullin aja. Oke, udah jadi. Udah jadi tombol, misalnya mau dihias, silahkan teman-teman bisa kasih picture effect. Kita kasih shadow biar kelihatan lebih realistik. Nah, oke. Ini untuk yang ini juga bisa kasih shadow yang outline-nya aja. Shape format, text effect, shadow. Nah, terus kita tinggal atur posisinya. Terus misalnya kita mau kasih judul namanya, oh ya sini kita kasih gambar ya. Gambar. Sini tombol. Kita tambahkan teks mulai gitu ya. Terus kita atur lagi pakai ini. Boleh nggak? Ya jangan lah, kita pakai yang lain. Misalnya saya biasanya pakai Montserrat ya. Teman-teman bisa download sendiri, atau yang punya tinggal pakai aja. Kita besarkan, kita ubah warnanya jadi putih. Oke, kita kecilin nggak apa-apa. Sip. Lalu kita grup seperti biasa ya, klik kanan, grup, kita ganti tombol mulai. Oke. Oh iya, kita save ya, jangan lupa ya, kita udah sampai sini, jangan sampai nggak di save. Selanjutnya ini sebenarnya udah oke lah ya. Nah ya, teman-teman bisa misalnya mau nambahin tombol navigasi lainnya. Tombol navigasi lainnya itu misalnya kayak tombol exit, tombol bantuan, atau tombol instruksi, tombol-tombol lain lah. Teman-teman bisa tambahkan aja dari free pick tadi, atau mau buat sendiri silahkan. Ini saya ngambil dari free pick. Kalau mau buat sendiri sebenarnya dari PowerPoint juga udah ada. Silahkan buka Shapes, paling bawah itu udah ada Action Button. Silahkan teman-teman gunakan. Nah, ini saya sudah punya, kita crop, kita misalnya mau bikin tombol exit ya di bagian kanan atas ya. Nah, kita tinggal crop kayak tadi, kita sesuaikan ukurannya, kita crop sempit. Nah, kita tinggal atur, kita sisakan bagian putihnya, lalu kita crop shape. Nah, ini belum, ini kita coba rasionya biar 1:1. Nah, oke, udah oke ya.
kita tambahkan shadow, lalu kita taruh di bagian sini, kurang gede, kita gedein dikit. Oke, ini fungsinya nanti rencananya untuk tombol exit gitu ya. Oke, selanjutnya kita biasanya ketika klik mulai, nanti kita bakal masuk ke menu-menu, misalnya menu multimedia atau menu media pembelajaran. Nah, teman-teman kalau misalnya mau bikin slide, itu kan teman-teman biasanya tinggal klik kanan new slide, atau misalnya Ctrl M, atau misalnya di bagian atas ini ada klik new slide. Teman-teman bisa klik tambahkan. Nah, tinggal kalian desain sesuai keinginan, tambahkan background, objek segala macam. Cuma di sini rencana saya mau pakai desain yang kurang lebih sama dengan yang pertama. Nah, biar tidak mengulang dari awal, teman-teman bisa duplikat aja slide ini. Nah, dengan menduplikat nanti teman-teman akan mendapatkan objek dan konfigurasi atau pengaturan yang sama. Nah, itu. Nah, ini tinggal kita edit aja. Misalnya di sini jadi kita hilangkan bagian kenalannya. Di sini jadi menu. Jadi media pembelajaran. Kita kecilin. Nah, ini kan ketutup-tutup nih. Kita bisa ngeliat di sini aja. Tuh, berarti ini bagian media. Kok di sini ngeditnya? Media pembelajaran tadi ukurannya berapa? 36. Lalu ini menu. Kita atur. Oke. Oke, terus tombolnya, misalnya kita mau nambahin tombol apa aja. Nah, ini kita gedein ya. Misalnya tujuan pembelajaran. Nah, ini sesuai dengan keinginan. Ini kayaknya desainnya kurang apik ya. Mungkin saya tulis saja tujuan. Nah, tujuan maksudnya ini tujuan pembelajaran. Kita agak kecilin. Nah, ini kita tinggal ganti aja namanya jadi tujuan. Terus tinggal copy paste. Ini tinggal materi misalnya. Lalu yang terakhir misalnya kuis. Oh iya, saya lupa ngejelasin. Karena kita udah ini terbalik ternyata ya. Mohon maaf. Ini karena sudah terlanjur kita buat bagian ini. Saya rapikan dulu. Ini tinggal digeser saja, tinggal kita tarik. Set. Udah, oke. Nah, ini karena udah si slide kedua, nama halamannya kan masih halaman pembuka. Kita ganti jadi menu media pembelajaran. Kita kecilin aja nggak apa-apa. Oke. Kita ubah judulnya, kita save. Oke, ini udah ya. Terus misalnya teman-teman anggap aja di sini kita bikin yang lainnya. Ini misalnya kita manual ya, biar ingat lagi. Di sini kita bikin menu tujuan pembelajaran. Ini
in memory aja ya misalnya. Tujuan pembelajaran. Lalu di sini kita bikin lagi. Oh ya, ini kita taruh atas. Kita ini misalnya di sini tujuan pembelajaran. Ini kita duplikat. Ini contoh aja contoh. Materi. Menu materi. Menu materi. Habis itu kuis. Kuis. Oke. Nah, biarkan dulu. Oke. Udah nih misalnya kita buatlah sesuai dengan keinginan, sesuai dengan rencana teman-teman, tinggal masukin tujuan pembelajaran, materi, dan lain-lain. Misalnya di sini teman-teman mau menambahkan teks, atau nanti saya jelaskan dulu, yang ini aja dulu. Nah, kita udah buat beberapa slide. Untuk interaktivitasnya ini ada di sini, tools-tools yang akan kita gunakan untuk menjadi media pembelajaran interaktif. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu fungsi action? Di bagian insert ini ada fungsi action. Nah, action di sini kan sini mati ya. Nah, teman-teman ngaktifinnya bisa dengan cara klik salah satu objek dari teman-teman. Oh, ini masih mati ya. Ini masih mati karena dia sistemnya grup. Kalau sistemnya grup, kita harus ngeklik lagi salah satu yang bukan grup. Jadi bisa klik teksnya atau klik bagian tombolnya. Nah, nanti actionnya akan nyala. Nah, action ini fungsinya agar kita membuat tombol yang berfungsi untuk berpindah slide. Gitu. Misalnya kita klik action ya. Nah, di sini akan muncul tampilan. Teman-teman tinggal klik bagian hyperlink to. Nah, yang hyperlink to-nya kita aktifkan. Lalu kita klik bagian next slide ini karena kita sebenarnya pakai next slide pun nggak apa-apa. Cuma lebih baik kita pilih slide yang spesifik. Caranya dengan klik pilih bagian slide titik-titik ini. Nah, lalu pilih slide yang mau kita pilih atau tujuan dari tombol. Nah, ini fungsinya kenapa saya tadi minta teman-teman di atas itu title-nya kita taruh atas, kita taruh nama biar slide title ini ada namanya. Kalau misalnya nggak ada namanya, nanti tulisannya slide 1, slide 2, slide 3, slide 4 itu. Ini fungsinya biar mempermudah teman-teman biar nggak usah ngeklik satu-satu, ngecek satu-satu. Nah, ini karena ini mulai masuk ke menu multimedia atau media pembelajaran, kita klik terus oke. Selanjutnya teman-teman lihat di bagian bawah, misalnya teman-teman mau ada soundnya, teman-teman bisa di checklist aja, nanti soundnya bisa dipilih, klik, atau misalnya mau pakai other sound. Kalau pakai other sound, teman-teman harus pakai sound atau suara sound effect dengan ekstensi WAV atau WAV. Nggak bisa pakai MP3 atau MP4 gitu. Nah, di sini saya pakai yang klik aja ya misalnya. Lalu klik OK. Nah, nanti teman-teman ketika kita slideshow, nanti dia akan bisa diklik ya, bagian tombolnya ini. Nah, ada suaranya juga, pindah ke bagian menu multimedia. Nah, teman-teman, karena tadi ini kan grup ya, nanti dia kekurangannya nih karena kalau misalnya di grup, nanti teman-teman
ketika ngeklik mulai itu kadang nggak bisa karena dia nggak punya action. Yang punya action itu bagian tombol yang oranye ini. Si mulai ini nggak punya action. Jadi kadang misalnya kita klik itu akan kemungkinan nggak berfungsi gitu. Jadi kita kalau pakai grup itu nanti 2 kali kerja. Ya kalau misalnya di sini di grup ada lebih dari 2 objek berarti berkali-kali kerjanya. Bisa kita karena nggak ada kan kita cek actionnya. Nah ini juga teman-teman sebenarnya juga bisa tujuannya ke slide lain. Ini ada selanjutnya, slide sebelumnya, slide awal, slide akhir, bla bla bla, end show dan lain-lain. Tinggal diatur aja. Tambahkan klik. Oke. Nah, ini jadi tombol ini sepenuhnya sudah ada actionnya. Kalau tadi hanya bagian oranye aja. Bagian teksnya tidak ada. Nah, ini teman-teman untuk tombol keluar juga bisa kita tambahkan action. Hyperlink to. Nah, kalau ini end show. Jadi fungsinya misalnya kita oke. Kalau misalnya kita slideshow, nanti bagian mulai akan lanjut. Nah, kita balik lagi. Bagian yang keluar itu nanti dia akan menyelesaikan presentasi. Nah, ya kita menyelesaikan presentasi. Gitu. Nah, kita coba untuk menambahkan action ke semua tombol yang telah kita buat. Nah, ini teman-teman karena kita sudah menambahkan action di tombol keluar ini tombol keluar yang di slide kedua ini actionnya belum ada ya. Jadi biar gampang, teman-teman bisa tinggal di copy paste aja. Kita copy yang slide 2, hapus, lalu paste. Nah, nanti ketika kita dicek actionnya, nah dia udah sama fungsinya. Gitu. Jadi di PowerPoint ini jangan khawatir kalau misalnya teman-teman ada navigasi yang persis fungsinya, tinggal di copy paste aja. Nah, begitu juga dengan tombol-tombol ini nih. Tombol-tombol ini juga perlu kita tambahkan action. Action, hyperlink to, slide, tujuan pembelajaran. Oh ya, tambahkan juga klik. Teksnya juga biar berfungsi sepenuhnya. Oke. Ada juga cara lain teman-teman daripada teman-teman mau jadi grup seperti ini. Misalnya ini udah harus 2 kali kerja seperti ini. Misalnya teman-teman ini udah mendesain paten ya. Bagian materi ini tombolnya teman-teman bisa copy aja. Klik kanan, copy atau Ctrl C. Terus habis itu klik kanan, paste yang picture. Yang gambarnya picture ini. Nah, nanti dia akan membuat objek baru, gambar solid, nggak bisa diedit. Satu aja, dia bukan grup. Ini teman-teman bisa hapus, jadi ini bisa kita pakai. Tinggal tambahkan aja. Nah, ini karena udah jadi satu gambar, aman ya, actionnya bisa kita pakai hanya sekali. Menu materi. Habis itu kita gunakan juga yang tadi. Masih. Ctrl C, klik kanan, picture. Nah, ini udah. Hapus saja. Kita tambahkan action. Set. Hyperlink to, slide, quiz, oke, play sound, klik. Oke. Tadi udah ada belum ya soundnya? Belum. Oke, kita save. Kita coba tombol-tombolnya. Kita slideshow dari awal. Mulai. Oke, tujuan masuk.
Oke, benar tujuan pembelajarannya. Terus materi, benar juga. Terus kuis, benar juga. Oke. Ya, untuk tombol action ini bakal sering banget dipakai dalam setiap slide ya. Apalagi teman-teman misalnya udah masukin, misalnya di sini udah masukin teks tujuan pembelajarannya. Kemudian di sini misalnya ada materi, terus misalnya di menu materi ini ada tombol ini exit. Terus habis itu mau teman-teman tambahin tombol kembali ke home. Misalnya saya copy, terus saya coba edit tombol home. Mana tombol home? Nah, udah. Oke, misal mau ditambahin tombol home bagian di mana ya? Di tengah misalnya ya. Terus di sini coba saya buat tombol asal aja dulu, materi 1. Terus ada materi 2. Nah, misal tombol home ini fungsinya mau teman-teman gunakan sebagai tombol kembali ke menu media pembelajaran ya. Tinggal edit saja. Insert, klik action, hyperlink to slide, menu media pembelajaran. Oke. Play soundnya nyalain. Oke. Save. Nah, kita coba mulai dari menu media pembelajaran. Materi. Klik kembali. Oke. Udah berfungsi ya. Terus atau teman-teman mau bikin misal ini kan materi mau ada 2, kita buat materi satunya dulu ya. Nah, kita materi 1 kita duplikat saja. Terus ada materi kita ganti. Ini ganti jadi materi 1. Materi 1. Di sini misalnya kita ganti teks materi. Anggaplah kita sudah ngasih teori gitu ya. Terus di sini kita tambahkan gambar, misalnya kita pakai gambar yang sama aja. Ini kita simulasi sedikit. Di sini ada teks materi. Terus teman-teman mau bikin tombol next dan previous gitu ya. Nih kita pakai aset yang sama aja karena saya nggak jadikan picture. Jadi ini bisa saya edit. Cuma hati-hati teman-teman kalau misalnya pakai metode seperti ini ketika pakai zoom, transisi zoom, itu nanti dia akan sedikit ngawur animasi untuk tombolnya ini ya. Saya sudah mencoba. Jadi lebih baik dijadikan picture dulu kayak tadi di control copy, lalu di save as picture atau klik kanan copy, klik kanan lagi paste ya, paste picture. Nah, ini misalnya sebenarnya ini tombol play video, tapi saya gunakan sebagai tombol navigasi aja, nggak apa-apa. Saya taruh sini nextnya, lalu saya putar jadi ke sini. Nah, oke. Jadi next sama back gitu. Nah, untuk yang next, kita tinggal insert action saja. Kita ke next slide. Karena jelas ini hanya pindah aja. Tambahin nggak? Oh, udah ada. Nah, untuk yang ini kita action previous. Terus kita lanjut dulu. Habis itu kita duplikat. Ini misalnya materi 1 pengertian ya. Judulnya kita ganti. Terus materi 1 yang ini video pembelajaran. Misalnya kita hapus video pembelajaran. Misalnya yang kedua nih kita mau masukin video pembelajaran gitu.
Ini objeknya sama karena kita tadi udah masukin action. Jadi yang di slide ini teman-teman gak usah khawatir, gak usah diedit lagi karena ini udah persis sama actionnya. Teman-teman tinggal masukin komponen atau tinggal edit aja dengan cara di bagian insert, bagian kanan nih ada media, tinggal tambahkan video. Nah, misalnya di sini saya ada video contoh lah ya. Tinggal di insert aja. Kita tunggu. Kemudian teman-teman bisa setting ukurannya. Nah, oke, udah ya. Alhamdulillah, mohon maaf. Nah, ini teman-teman bisa edit di sini videonya. Misalnya teman-teman ngambil dari YouTube ya. Terus ada beberapa bagian yang nggak diperlukan. Teman-teman bisa klik video lalu playback. Di sini teman-teman bisa ngetrim videonya. Kita cut kalau ngetrim itu. Nah, misalnya yang hijau ini adalah untuk mulai kapan video ini akan dimulai, dan yang merah ini untuk selesainya. Misal kita mau dari tengah, mau terus kita pendekkan, nanti tinggal oke aja gitu. Karena saya nggak kayak gitu, karena ini memang sudah saya persiapkan videonya, jadi saya nggak gunakan. Nah, selanjutnya teman-teman, ini ada beberapa pilihan. Misalnya teman-teman mau bikin videonya langsung nyala ya, nggak harus diklik dulu. Teman-teman ini bisa, ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa diklik videonya, terus ada di playback. Nah, ini ada di bagian start. Di video option ini bagian start. Teman-teman bisa klik automatically. Jadi kita di slideshow, ini videonya akan langsung mulai. Nah, surveying dibagi menjadi, atau yang kedua, teman-teman bisa ngatur ini di bagian tab animation. Di animation, teman-teman bisa klik animation pane. Di advanced animation ini di bagian sini. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Teman-teman videonya misalnya, teman-teman kalau misalnya baru masukkan biasanya, nah begini. Dia ada klik, ada angkanya. Kalau ada angkanya berarti dia harus diklik sekali baru muncul atau baru mulai. Nah, teman-teman bisa langsung ke after previous atau with. Kalau with berarti setelah bersamaan, kalau after setelah. Ini sama aja karena kita di awal sama aja. Oke. Oke ya. Kita tinggal coba dari awal. Coba kita dari awal. Ini muncul. Tak. Terus tujuan. Ada. Materi. Nah, ini harusnya tombolnya saya aktifkan tapi belum saya aktifkan. Anggaplah kita klik materi 1. Tak. Nah, ini ada tombol previous berarti kembali. Nah, ini tombol next. Nah, oke, udah berfungsi ya. Surveying dibagi menjadi 2. Oke, pada konsepnya untuk membuat media pembelajaran, teman-teman bisa pakai tools-tools itu, khususnya tools-tools action ini untuk berpindah slide. Sisanya teman-teman bisa masukkan sesuai keinginan materinya, lalu tujuan pembelajarannya, dan lain-lain. Teman-teman juga bisa, misalnya teman-teman mau pakai efek-efek transisi untuk berpindah slide. Ini teman-teman tinggal misalnya mau satu-satu,
Silahkan teman-teman diklik di transisi, lalu tinggal pilih transisi mana. Misalnya mau yang simple aja, pakai fade. Nah, nanti yang kedua, misalnya teman-teman mau diedit pakai flash. Nah, jadi ketika kita slideshow, dia transisinya akan ada efeknya. Kalau misalnya teman-teman mau seragam, teman-teman tinggal ini aja ya, Ctrl A, diselect semua, Ctrl A, slide-nya, tinggal klik fade. Nah, tuh. Jadi semuanya akan bertransisi ketika ganti slide, itu fade semua. Nah, teman-teman bisa atur di bagian kanan duration. Itu kecepatan transisinya. Gitu. Misal mau lebih cepat lagi, 0,25 detik, nanti dia transisinya akan cepat. Gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa hias lagi dengan animasi. Misalnya ini flat ya, ketika kita ini cuma, nah itu misalnya mau dikasih animasi, teman-teman bisa tambahkan animasi di animation. Misal saya mau bikin tampilannya ngezoom ketika masuk. Ini teman-teman bisa pakai ini zoom. Nah, saya monoton aja biar cepat. Teman-teman bisa pilih aja. Nah, terus yang ini pakainya fly in. Nah, tuh. Itu udah dapat semuanya. Ini tombol nggak saya tambahkan. Jadi misalnya udah ada animasi semua, nanti akan ada muncul 3 animasi di sini. Nah, ini belum digambar ya, belum dinamain ya. Agak bingung ya, makanya bagusnya di sini dinamakan. Judul. Tombol mulai, gambar. Oke. Udah. Nah, misalnya saya mau buat secara otomatis, karena ini ketika kita mulai, ini tidak akan bergerak secara otomatis animasinya. Harus kita klik, dan klik. Baru muncul. Karena kita multimedia pembelajaran atau kita akan mempresentasikan, jadi lebih baik kita pakai animasinya secara otomatis. Karena ketika kita lihat di sini masih ada 1, 2, 3, itu berarti si multimedia ini masih, si animasi ini masih perlu diklik ya. Kalau kita lihat nih, itu ada tulisan on click, atau kita klik, itu di bagian start masih on click. Ini kita perlu ganti semuanya dengan after previous. Nah, nanti dilihat di sini ada timeline-nya warna hijau ini. Dia berurutan. Jadi judul dulu, lalu muncul tombol mulai dulu, dan gambar. Tuh. Teman-teman juga bisa mengatur di bagian ini durasi, atau di atasnya ada durasi animasinya mau 1 menit kah, 1 detik kah, tuh akan panjang timelinenya, atau 2,5. Nah, dia pendek gitu. Terus ini juga bisa diatur delaynya. Misal udah delaynya ini berarti ditambah aja. Nah, tinggal dilihat aja timelinenya. Atau misalnya teman-teman mau pakai, misalnya tombol mulai dan gambarnya akan bersamaan. Teman-teman bisa ganti yang bagian gambar with previous. Maksudnya adalah si gambar akan animasinya berjalan bersamaan animasi tombol mulai. Tuh, jadi ketika kita slideshow, hap, nah gitu. Oke, teman-teman bisa tambahkan saja semuanya. Ya. Oke, apalagi yang belum kita tambahkan? Oh iya, teman-teman misalnya mau menambahkan audio background, misalnya mau bikin background yang semua backgroundnya sama ketika setiap slide.
Ini teman-teman bisa klik tombol insert, lalu klik audio, lalu teman-teman bisa pilih audio yang udah ada. Misalnya saya sudah bikin, nah ini misalnya saya pakai yang udah ada aja. Nah, ini teman-teman seperti tadi, misalnya mau animasinya atau audionya mau langsung mulai, teman-teman bisa klik ini, lalu di animation pane bisa diklik after previous, atau teman-teman di bagian di audio ini kita klik playback, lalu kita klik saja misalnya automatically. Jadi ketika kita slideshow, nah audionya akan muncul langsung. Nah, kalau teman-teman mau bikin si audionya ini setiap slide ada, maksudnya berjalan terus walaupun slide-nya berganti, teman-teman bisa di playback ini. Itu klik play in background atau play across slide, sama aja ya. Ini udah seperti apa ya? Template, dua template ini. Jadi template yang satu no style berarti dia tidak ada settingan apapun, ini udah di setting play in background. Nah, nanti dia kalau di checklist ini kita bisa lihat di sini berarti audio ini akan berjalan slide per slide. Maksudnya antar slide itu akan meneruskan audionya. Lalu akan mengulang lagi ketika berhenti. Setelah itu ini ikonnya akan hilang atau tombol dari audio ini akan hilang. Nah, misal kita mulai ya. Kita pindah. Nah, kan dia akan berjalan. Nah, tapi kekurangannya teman-teman, misalnya kita buat ini jadi background, teman-teman perlu atau teman-teman akan berhadapan ketika ada video pembelajaran, dia suaranya akan bertabrakan. Oh, ini karena dia nggak mulai dari awal, jadi ini ya. Oke, misalnya udah sampai sini. Nah, ini suaranya akan bertabrakan. Surveying dibagi menjadi dua. Ya, ini maklumi aja teman-teman, ini adalah kekurangannya PowerPoint. Sebenarnya ada triknya, tapi masih tetap kurang sih menurut saya. Itu dengan cara ini jangan di hide, tapi coba saya cek dulu apakah dia muncul sampai akhir. Nah, tidak ya, tombolnya nggak ada. Kalau tadi sebenarnya pengennya saya ini biar ketika diklik itu dia akan mematikan audio. Misalnya di sini ada musik. Misalnya musiknya ini udah nyala, nanti tengah-tengah mau dimatikan video. Dimatikan audionya, itu bisa ngeklik tombol ini. Tapi ini tetap nggak bakal bisa jadi background. Karena ketika kita masuk slide ini, si icon ini nggak ada icon audionya. Jadi kita harus membuat background satu-satu. Jadi di bagian di semua slide ini ada audionya. Kekurangannya nanti audionya itu akan mengulang. Nah, terus audionya juga harus ini across slide-nya jangan diaktifkan, karena ketika diaktifkan nanti audionya akan bertabrakan, semua audionya akan bertabrakan. Jadi bagusnya kita bikin satu-satu. Misalnya seperti ini. Di sini ada, di slide kedua juga ada. Tuh, jadi ketika kita mulai, ini ada misalnya muncul
tombol seperti ini ya bagus ya. Jadi kita bisa mengatur, kita juga bisa mengatur volumenya. Atau teman-teman kalau misalnya lebih enak lagi, kadang soalnya ada beberapa device yang dia nggak ada tombol timelinenya ya, tidak ada tombol pengaturannya. Jadi teman-teman harus menyeting dengan cara trigger. Jadi fungsi trigger ini adalah kita membuat tombol dalam satu slide. Bedanya dengan action itu dia tombol untuk across slide, maksudnya tombol untuk berpindah slide kayak tadi, mulai untuk berpindah ke slide menu multimedia, terus ada tombol next dan lain-lain. Nah, ini di slide yang sama, trigger namanya. Itu adanya di animation. Nah, untuk membuat tombol animasi, tombol trigger. Jadi misalnya ini audionya mau ketika diklik itu nanti mulai, terus diklik lagi jadi mengaktifkan gitu. Caranya teman-teman bisa klik ini, klik audio ini, lalu kita pastikan sudah pakai ada animasi play ya di kanan animation pane. Kalau belum ada bisa klik add animation terus play. Lalu kita klik trigger di bagian sini nih, di bawahnya animation pane. Klik on click off. Jadi animasi ini akan berfungsi ketika mengklik ini audio ini. Nah, jadi kalau kita mulai, si audio ini tidak akan mulai, tapi ketika kita klik, nah dia baru mulai. Gitu ya. Oh iya, terus ini karena tadi ada gangguan dari kita masukin si audio, ini ada animasinya terganggu nih. Jadi dia memulai setelah waktu dari audionya jalan. Jadi kita harus ngatur ulang ya bagian ini. Kita harus atur jadi with previous. Nah, jadi langsung nyala. Tuh. Jadi tolong teman-teman perhatikan bagian animation pane ini. Apakah dia di bawahnya kan ada detiknya nih. Nah, dia waktunya ada apa enggak? Kalau kayak tadi dia ada di belakang, di detik 0 dia belum mulai gitu. Jadi harus nunggu 3 menit dulu. Makanya kita harus setting dulu. Nah, terus untuk audionya, untuk mematikan juga mengklik tombol yang sama dengan cara kita nambahin trigger lagi. Tuh, kita bisa trigger, terus klik animation. Nah, ini terserah mau pause atau stop. Kalau pause berarti berhenti di titik itu, nanti ketika dilanjutkan akan melanjutkan. Nanti kalau stop ya nanti ketika mulai lagi akan dari awal. Misalnya kita stop aja ya. Lalu kita tambahkan trigger, klik on click off audio. Ini masalahnya nih. Harusnya berarti ini harus kita tambahkan dulu. Tambahkan tombol baru. Ini akan agak sulit. Jadi mungkin biar lebih mudah, teman-teman bisa pakai cara gini. Jadi biarkan audionya berjalan biasa. Jadi pas mulai langsung berjalan. Kita keluarkan aja. Caranya gini, bagian yang play ini kita keluarkan ke sini. Set gitu. Lalu kita start with previous. Kita paling atas. Udah aman ya. Nah, ini karena tombol mulainya sama tombol gambarnya menghilang, berarti dia paling akhir.
kita with previous dulu. Karena begitu teman-teman, dia akan mengikuti paling ujung ini, mengikuti animasi waktu animasi paling atas itu. Kadang akan ikut situ. Maka kita harus pakai previous with previous. Habis itu tombol mulainya kita delay, karena ini setengah detik, kita delay setengah detik juga. Nah, kita atur. Nah, yang bagian bawah juga tek tek tek. Nah, tek. Nah, ini berarti kalau kita baca, ketika slide-nya mulai, audio akan menyala, kemudian animasi judul, tombol mulai, dan gambar akan menyala. Nah, ini trigger ini fungsinya hanya untuk mematikan aja. Tuh. Nah, tapi nanti dia nggak bisa dinyalain lagi, kekurangannya gitu. Cara nyalainnya itu biasanya harus kembali ke awal. Nah, atau diklik ini ya. Begitulah sebenarnya kekurangannya PowerPoint ya, masih ada aja gitu. Karena ini memang tidak sepenuhnya untuk membuat media pembelajaran praktis ya, karena perlu coding tambahan. Jadi mungkin itu untuk tools-toolsnya, teman-teman bisa mencoba menambahkan. Misalnya anggaplah kita udah edit, saya juga udah menyiapkan. Ini jadi ada multimedia yang sudah saya susun. Jadinya seperti ini. Ini ada tombol on off-nya teman-teman kalau mau ngelihat. Jadi di animation pane. Nah, fungsinya ini. Jadi ketika ada musik muncul, musiknya saya taruh luar. Nah, ini akan berganti-ganti. Ayo kita lihat sama-sama ya. Nah, ini tombolnya seperti ini. Jadi lebih enak. Nah, di sini ada tombol mulai, ada tombol bantuan. Bisa kita masuk tombol bantuan, itu nanti akan masuk ke pengenalan tombol. Lalu ada profil pengembang, bisa kembali ke tombol bantuan. Terus ada masuk ke tujuan pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran, materi. Nah, kalau mau lihat di sini saya contohkan lagi. Nah, audionya masih berfungsi tapi memang dari awal ya. Terus menu materi, ada pilihan materinya. Materi pertama ada teks, lalu ada tombol next, backnya juga bisa berfungsi. Ada ketika klik tombol home kembali ke menu materi dulu, tombol home lagi, kembali ke menu multimedia. Seperti itu ya kurang lebih. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan untuk kontennya. Nah, untuk sementara ini teman-teman bisa, ini saya hapus dulu. Ini untuk materi selanjutnya. Untuk ini teman-teman masih ada beberapa tambahan sedikit. Jadi misal PPT itu ketika ngeklik mouse itu nanti kita itu masih bisa berganti slide, atau ketika kita mengklik tombol arah itu bisa berganti slide. Misalnya seperti ini. Ini saya tidak menggunakan tombol yang kita buat, kita malah pakai klik asal di layar lain gitu. Nah, dia tetap akan berpindah slide. Nah, fungsi ini harus dimatikan. Begitu juga dengan ketika kita pakai di keyboard, ada tombol kanan dan kiri.
Nah, itu juga bisa berpindah. Ini tuh harus kita matikan biar siswa kita bermain pakai tombol navigasi yang kita buat, tidak licik lah kalau misalnya menggunakan multimedia. Jadi sesuai dengan aturan gitu ya. Caranya bagaimana? Teman-teman untuk mematikan mouse itu teman-teman bisa dilihat di bagian transisi. Kemudian di bagian kanan ini ada advance slide. On mouse kliknya kita matikan. Jadi di bagian transisi ada advance slide, on mouse kliknya kita matikan. Nah, ini untuk bagian on mouse klik ini setiap ini berbeda-beda ya aturannya ya. Jadi makanya kita harus ganti atau select semua dulu. Select semua slide. Habis itu klik on mouse kliknya. Pastikan dia aktif dulu, lalu kita matikan. Biar kita benar-benar yakin kalau itu udah mati. Nah, saya udah klik berkali-kali. Nah, ini pasti semua ketika kita klik. Nah, udah kita cek, udah nggak ada ya. Nah, selanjutnya di slideshow kita bisa klik setup slideshow, lalu klik bagian show tab ini, browse at kiosk full screen, lalu klik OK. Saya ulangi. Ini fungsinya untuk mematikan keyboard kita. Jadi keyboard kita nggak akan ngeganggu. Atau misalnya ini kan rencana mau kita bisa pakai di smartphone ya. Kalau misalnya di smartphone itu ketika PowerPoint nanti kita tuh bisa ngeklik next kalau kita dengan sengaja klik bagian kanan atau kiri layar gitu. Jadi kita harus matikan dulu. Caranya di slideshow, setup slideshow, lalu di show type-nya ketiga ini dipilih browse at a kiosk full screen. Oke. Nah, kalau sudah diatur, nanti kita bisa lihat. Nah, ini sudah tidak berfungsi, kliknya juga tidak berfungsi, harus pakai tombol. Seperti itu. Oke, udah semuanya. Nanti untuk yang terakhir teman-teman, ini sebenarnya udah bisa digunakan untuk di handphone dengan cara kalau misalnya di smartphone kalian punya WPS Office atau Microsoft Office, itu tinggal copy paste aja lewat PPT. Tapi kalau lewat PPT ini hanya di copy PPT-nya, ini takutnya font-fontnya ini tidak dikenali. Banyak yang berpindah, berganti font kayak gitu. Jadi lebih baik teman-teman bisa di save as. Nah, ini sebentar materinya saya hilangkan dulu videonya. Ini kan sepertinya agak terlalu banyak, takutnya convertnya atau save as-nya terlalu lama. Dengan cara gini ya save as-nya ya. Bisa kita klik file, lalu klik save as. Terus pilih tempat yang mau kita pakai. Lalu di bagian ini, di bagian save as type ini kita klik. Cari yang namanya PowerPoint Show atau PPSX. Nah, kita klik. Kita save. Nah, ini tunggu aja teman-teman. Mungkin akan lama karena di sini ada videonya. Nanti di bawah biasanya akan ada loading di bawah sini, atau di tengah ini akan ada loading. Nanti kalau teman-teman sudah selesai prosesnya, teman-teman akan dapat seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman gunakan di smartphone atau di PC langsung. Kalau dibuka, nanti akan menampilkan
slideshow-nya. Jadi orang yang dapat ini gak bakal bisa ngedit seperti itu. Oke, untuk video kali ini kita sampai di sini. Teman-teman bisa mengulang lagi kalau ada yang kelewatan. Nanti untuk video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menambahkan kuis yang bisa terkoneksi langsung ke guru. Gitu. Jadi setelah siswa itu mengerjakan kuis, nanti hasilnya akan terkirim ke guru. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya mungkin uh, singkat videonya atau penjelasan saya cepat atau banyak salahnya. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah mau belajar. Silahkan mencoba di rumah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.